Halo semuanya, selamat pagi. Nah, di sini saya Nima Desa Purnamasari dengan NIM 2001 030020 akan menganalisis perusahaan dari Mixu. Adapun sumber jurnal yang saya pakai itu saya mencari referensinya di Google Scholar. Adapun latar belakang dari hasil penelitian yang saya cari itu, Mixu merupakan salah satu franchise yang menawarkan produk es krim dengan sajian yang lembut dan bukan hanya es krim saja. Di Mixu juga menyediakan minuman teh. Nah, merek es krim asal Cina ini didirikan pada tahun 1997 oleh pemiliknya yang bernama Zhang Hongkao, di mana sampai saat ini Mixu telah memiliki lebih dari 21.000 gerai di seluruh dunia dan 300 cabang di Indonesia. Strategi, di mana strategi dari Mixu ini bukan hanya menjual es krim, tetapi strategi dari Mixu ini sangat sangat unik. Mixu ini menggunakan strategi menjual bahan baku dan bukan hanya menjual es krim kepada customer. Nah, pertama, strategi dan dampak dari Mixu. Yang pertama ada strategi model bisnis waralaba atau franchise, di mana dampak dari strategi waralaba ini memungkinkan pemilik waralaba untuk memperluas bisnis mereka dengan cepat tanpa mengeluarkan modal sendiri. Terus yang kedua, menawarkan pinjaman tanpa bunga untuk waralaba, di mana dampak dari strategi ini, penawaran pinjaman tanpa bunga ini dapat mendorong lebih banyak calon franchise untuk bergabung dengan sistem waralaba. Ini dapat mempercepat tumbuhan jaringan waralaba. Yang ketiga, harga yang terjangkau, di mana dampak dari harga yang terjangkau ini dapat menjadi faktor daya tarik yang kuat bagi pelanggan yang mencari nilai uang mereka. Dan yang terakhir, mempunyai rantai pasok dan logistik sendiri, di mana dampaknya dalam beberapa kasus memiliki rantai pasokan dan logistik internal dapat menghemat biaya jangka panjang, terutama jika perusahaan memiliki volume bisnis yang besar dan frekuensi pengiriman yang tinggi. Perusahaan Mixu juga mempunyai strategi berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang dimaksud bukan hanya berinteraksi pada saat penjualan secara langsung, namun Mixu juga dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui aplikasi atau media sosial, di mana melalui aplikasi pelanggan dapat melakukan pembelian, melacak pesanan, dan menerima pemberitahuan yang relevan. Seperti contoh, jika kita membeli Mixu di Gojek. Terus yang kedua, pelanggan dapat menghubungi perusahaan melalui formulir kontak atau chat online di situs web Mixu tersebut. Terus yang ketiga, mengadakan secara khusus seperti kontes atau promosi di media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung dan membangun komunitas pengikut yang kuat. Nah, Mixu juga menggunakan platform seperti Instagram untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Tidak hanya strategi, Mixu juga memiliki citra dan merek tersendiri. Uh, di mana Mixu menghadirkan kualitas dan rasa merek es krim yang sering dikaitkan dengan kualitas dan rasa produk mereka. Citra merek yang baik berarti produk yang konsisten, lezat, dan berkualitas tinggi. Terus promosi dan iklan. Melalui promosi dan iklan, kampanye iklan dan promosi merek juga berperan dalam membentuk citra merek. Iklan televisi, iklan daring, dan promosi di toko, semuanya dapat mempengaruhi bagaimana pelanggan melihat merek mereka. Terus Mixu juga melakukan branding visual, di mana Mixu membuat logo, desain kemasan, dan warna merek juga memainkan peran penting dalam citra merek es krim yang dibuat oleh Mixu. Jika ada strategi, maka tentu ada tantangan pula.
Tantangan dari Mixu ini persaingan yang sangat sengit di dunia es krim, sangat kompetitif dengan banyak merek yang bersaing di pasar yang terbatas. Persaingan Mixu ini juga memelihara kualitas produk es krim selama transportasi dan penyimpanan adalah kunci, dan suhu yang tidak sesuai atau gangguan dalam rantai dingin dapat merusak kualitas es krim tersebut. Nah, Mixu juga mengurangi tantangan dari pengolahan stok, yaitu membuat perhitungan yang akurat terkait dengan permintaan pelanggan. Persediaan stok adalah penting untuk menghindari pemborosan atau kekurangan dari stok. Mixu juga bersaing dengan Aicha es krim dan es teh. Bukan hanya Haicha yang menjadi tantangan dari Mixu, ada juga namanya Momoyo yang menjual es krim dan teh juga. Cara mengatasi tantangan yang ada. Pertama, pesaing yang sangat sengit fokus pada inovasi produk, kualitas yang superior, atau strategi pemasaran kreatif untuk membedakan merek dari pesaing. Mixu cara mengatasi tantangan tersebut dengan cara memelihara kualitas produk, menerapkan protokol pemantauan suhu yang ketat, dan prosedur pemeliharaan kualitas selama seluruh rantai pasok dan distribusi. Pengolahan stok guna sistem manajemen stok yang canggih dan analisis data untuk meramalkan permintaan dari pelanggan. Peluang dari perusahaan Mixu itu ada 3. Yang pertama, dari inovasi rasa. Nah, peluang untuk terus mengembangkan rasa dan varian baru yang menarik bagi pelanggan. Ini dapat melibatkan menciptakan rasa eksklusif atau kolaborasi dengan merek lain untuk menciptakan produk yang unik. Nah, dengan Mixu menciptakan produk baru, maka pelanggan akan tertarik untuk mencoba produk yang baru yang diciptakan oleh Mixu. Yang kedua itu pemasaran musiman, di mana pemasaran musim-musim tertentu ya, yang dikeluarkan seperti musim panas untuk meningkatkan penjualan es krim. Yang terakhir itu kemitraan, di mana kolaborasi dengan restoran, kafe, atau toko makanan lainnya untuk menawarkan produk es krim yang unik dan eksklusif. Adapun saran yang akan disampaikan, pemasaran dari media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Postingan secara teratur, berinteraksi dengan komentar, dan guna iklan membayar untuk mencapai audiens yang lebih luas. Pemasaran melalui influencer, di mana kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens yang relevan dengan produk yang dimiliki. Nah, mereka juga dapat membantu memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih besar dan lebih luas. Pemasaran melalui video, di mana perusahaan Mixu membuat konten video yang menarik tentang produk yang dimiliki oleh Mixu seperti tutorial pembuatan es krim, resep unik, atau wawancara dengan karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.